Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Pada pembelajaran kali ini kita masih membahas materi di kelas yang sama, yaitu kelas 5, tema 2, subtema 1, pembelajaran 4. Apakah anak-anak ibu semua sudah siap belajar hari ini? Kita mulai belajarnya ya. Berbicara tentang teks, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahasnya. Namun kita akan menyinggung lagi ya pada pembelajaran kali ini. Nah, masih ingatkah anak-anak ibu semua tentang cara memperoleh informasi dari sebuah teks? Ayo, siapa yang masih ingat? Untuk memperoleh informasi dari sebuah teks, yang pertama, kita perlu membaca judul teks terlebih dahulu. Selanjutnya, membaca isi teks dengan cermat. Karena dengan membaca cermat, kita dapat menggali informasi lebih mendalam sehingga dapat memahami isi teks dengan baik. Selanjutnya, mengajukan pertanyaan untuk menggali isi teks. Pertanyaan yang dimaksud dapat berupa pertanyaan apa, bagaimana, siapa, mengapa, bagaimana, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini terdapat 2 buah gambar. Ayo anak ibu semua, siapa yang tahu itu gambar apa? Iya, betul sekali. Itu adalah gambar suatu keluarga yang sedang melaksanakan kegiatan pariwisata, yaitu kegiatan piknik. Nah, pertanyaannya, pernahkah anak-anak ibu semua melaksanakan kegiatan piknik atau kegiatan berwisata bersama keluargamu di rumah? Ya, tentu pernah dong ya. Kita telah mengetahui bahwa ada berbagai jenis kegiatan ekonomi di masyarakat, antara lain di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan. Selain di bidang-bidang tersebut, ada juga kegiatan ekonomi masyarakat di bidang pariwisata. Berbicara tentang pariwisata, tentu anak-anak ibu semua sudah pernah ya melaksanakan kegiatan pariwisata. Nah, tahukah anak-anak ibu apa itu pariwisata? Ya, pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan rekreasi. Jenis usaha pariwisata merupakan bagian dari usaha di bidang jasa. Nah, ini adalah tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Mulai dari tempat wisata yang ada di Kepulauan Bali, kemudian ada tempat wisata yang ada di Jawa Tengah, yaitu Candi Borobudur. Di Nusa Tenggara Timur ada Kepulauan Komodo. Kemudian ada tempat wisata berupa danau, kemudian berupa lautan di bawah laut, dan lain-lain sebagainya. Pariwisata di Indonesia saat ini berkembang pesat. Pesatnya jasa pariwisata didukung oleh potensi panorama alam Indonesia yang sangat elok. Kalau yang ini adalah tempat-tempat wisata yang ada di mana anak ibu? Iya, bagus. Yang ada di Sumatera Barat. Mulai dari wisata yang ada di Bukit Tinggi, yaitu Jemgadang. Kemudian yang ada di Batu Sangkar, yaitu Rumah Gadang. Selanjutnya ada juga Ngarai dan juga air terjun. Dan juga ada tempat wisata berupa pantai. Nah, berbicara tentang pariwisata, banyak usaha-usaha kegiatan ekonomi yang berkaitan di bidang tersebut. Kegiatan ekonomi tersebut antara lain, yang pertama pengelolaan jasa penginapan. Selanjutnya usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. Berikutnya penyediaan jasa pemandu wisata. Dan terakhir penyediaan jasa pariwisata dan transportasi. Nah, dari usaha-usaha di bidang jasa pariwisata ini akan kita bahas satu persatu ya nak ya. Yang pertama, pengelolaan jasa penginapan. Penginapan yang dimaksud dapat berupa hotel ataupun wisma. Hotel atau wisma berfungsi sebagai tempat menginap sementara
bagi wisatawan yang diharapkan bisa memberikan pelayanan yang nyaman, aman, dan memuaskan. Selanjutnya, penjualan cenderamata atau oleh-oleh. Cenderamata adalah sesuatu yang dibawa oleh seseorang wisata ke rumahnya untuk kenang-kenangan sebagai tanda pernah mengunjungi tempat wisata tersebut. Cenderamata tersebut dapat berupa pakaian atau kain, kaos, tas, topi, gantungan kunci, dan lain-lain sebagainya. Jasa pemandu wisata atau yang kita sebut dengan tour guide. Jasa pemandu wisata ini adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan atau petunjuk tentang objek wisata serta membantu keperluan wisatawan. Berikutnya, jasa transportasi wisata adalah usaha penyedia angkutan untuk kebutuhan kegiatan pariwisata. Nah, untuk jasa transportasi wisata ini bisa digunakan jalur darat seperti bus dan juga kereta api. Seandainya tempat wisatanya tergolong ke sungai atau danau, bisa menggunakan speedboat atau kapal. Seandainya tempat wisatanya tidak bisa menggunakan transportasi darat dan laut, wisatawan bisa menggunakan kapal terbang atau sejenisnya. Nah, ini adalah tugas yang akan anak-anak ibu kerjakan di rumah. Tugas pertama, apa jenis usaha yang terdapat pada gambar di samping? Tugas kedua, apa alat yang digunakan untuk menjalankan jenis usaha tersebut? Tugas yang ketiga, apakah usaha tersebut termasuk ke dalam bidang pariwisata? Jelaskan jawabanmu. Selamat mengerjakan tugasnya ya nak. Sekian dulu pembelajaran kita kali ini, dan ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak ibu semua karena telah menyaksikan video pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang ibu sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat, terus belajar, dan jaga kesehatannya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.